Kuliah ke-6 saya tunjukkan bagaimana cara melakukan komputasi absorpsi dengan bantuan Excel. Jadi Anda perhatikan di sini, ini adalah diagram dari absorpsi secara sederhana. Masuk adalah aliran 1 ini adalah Vn plus 1. Kemudian keluar adalah aliran 2, ini V1, maksudnya adalah dari tahap 1. Kemudian ini adalah masukan absorbennya, yaitu L0. Kemudian ini keluaran cairan yang sudah kaya akan solut, yaitu di sini aliran 4, Ln. Artinya laju alir dari tahap yang ke N. Untuk keterangan, notasi ini harap Anda perhatikan. Artinya ini yang menjadi konvensi atau perjanjian kita dalam hal membuat suatu neraca material yang berikutnya. Kemudian, ingat kembali adanya konstanta keseimbangan KI, yaitu sama dengan konstanta Henry H dibagi dengan tekanan operasi jika komponen di atas titik kritik. Komponen siapa? Yaitu komponen solut, komponen yang akan kita serap. Kemudian KI itu bisa juga dengan menggunakan tekanan uap murninya pada suhu dan tekanan itu dibagi dengan tekanan total sistem, komponen di bawah titik kritik. Lebih jelasnya Anda silakan bisa melihat di Separation Process Principles, yaitu Seder di halaman 290. Kemudian beberapa pengertian yang perlu dicermati kembali. Ingat kembali dari kuliah operasi teknik kimia atau pemisahan difusional, yaitu faktor absorpsi A, yaitu perbandingan antara laju alir absorben masuk dibagi dengan KI, yang tadi adalah konstanta keseimbangan tadi atau koefisien distribusi, dikalikan laju alir gas masuk. Kemudian sebaliknya ada juga faktor stripping. Faktor stripping adalah kebalikan dari faktor absorpsi. Jadi S sama dengan 1/A. Kemudian faktor absorpsi komponen kunci yang akan kita serap itu dibuat 1,4. Nilai ini umumnya yang merupakan kondisi optimal di titik di sekitar 1,4. Ini menurut Seder tahun 2004. Product and Process Design Principle halaman 2191. Kemudian ada yang namanya VA untuk komponen I, fraksi recovery komponen yang tidak terserap, yaitu sebesar ini rumusnya, AI dikurangin 1 dibagi AI pangkat N plus 1 dikurangin 1. Ini adalah laju alir solut atau dalam hal ini komponen I yang keluar dari kolom, yaitu dalam hal ini fase gas V, dibagi dengan laju alir gas komponen itu di aliran masuk. Ini adalah komponen yang tidak terserap. Sementara yang terserap itu masuk ke dalam aliran absorben. Kemudian fraksi recovery komponen yang tidak terlucut atau stripping. Itu adalah rumusnya menggunakan S, kalau di sini tadi A, S dari komponen I dikurangin 1 dibagi dengan SI N plus 1 pangkat dikurangin 1. Kemudian setelah ini diperoleh, kita bisa menghitung aliran gas dan cairan untuk masing-masing komponen. Jadi aliran komponen gas keluar adalah ini untuk semua komponen. Masing-masing V-nya ada, Vn plus 1-nya ada, dan seterusnya. Aliran komponen cairan keluar juga ada atas dasar ini. Baik, sekarang saya peragakan. Taruhlah kondisi operasi ini saya rubah, misalnya tekanan atas menjadi 800 misalnya. Kemudian suhunya 25 saja. Oke. Ini suhu bawah saya ambil 25 yang bisa dihitung dengan menggunakan neraca energi. Kita tahu bahwa pelarutan gas itu kadangkala membutuhkan panas atau justru mengeluarkan panas. Kemudian kita mulai melakukan suatu iterasi. Misalnya kita ingin yang terserap berapa persen dari aliran gas masuk komponen kunci, itu nanti yang terserap berapa persen. Ini dalam contoh misalkan 99%. Oke lah, saya rubah misalnya 98. Kalau 98, maka ini
harus bernilai 0,02. Dengan merubah mana? Dengan merubah N. Jadi ini kita pakai Goal-Seek biasa dari data, kemudian buat if analysis, Goal-Seek, itu kita taruh sampai 0,02. 98% itu adalah terserap dengan merubah N. Oke. Nah, kita peroleh ternyata nilainya adalah 8 tahap. Jadi, absorpsi ini menggunakan 8 tahap dengan komponen kunci terserap sebesar 99%. Ini saya rubah jadi 98 misalnya. Ini. Baik, sekarang kita lihat data fisika dari komponen yang ada. Anda boleh menggunakan sumber dari mana saja. Ini saya ambilkan contoh dari ChemStation, dari ChemCat 5.2. Zatnya metanol, oksigen, formaldehid, air. Oksigen ini berada di atas titik kritis. Jadi kita gunakan konstanta Henry dengan persamaan Henry seperti itu. Yang rumusnya adalah ini. Ln H sama dengan B1 per T plus B2 ln T plus B3T tambah B4. T dalam Rankine dan H dalam PSIA atau pound per square inch absolute. Rumus ini adalah rumus dari literatur. Kemudian ini menggunakan Antoine biasa. Karena berada di bawah titik kritis, kita lihat titik kritisnya sekian. Mungkin kecuali metanol ya. Metanol 239,49. Formaldehid dan ini. Ya, ini sebetulnya kalau kondisi di atas titik kritis, ini memang sebaiknya semua menggunakan konstanta Henry sebetulnya. Bagaimana kalau kita pakai Antoine? Bisa, cuma dengan kesalahan yang lebih besar. Memang kesalahannya masih dalam rentang kira-kira sekitar 20%. Tetapi itu sebetulnya lebih akurat kalau Anda gunakan koefisien persamaan Henry. Baik, kemudian kita lihat tabel perhitungan. Jadi dari metanol, oksigen, formaldehid, air. Ini sebagai komponen kunci kita ambil misalnya formaldehid. Jadi ini adalah sebetulnya pabrik formaldehid dengan bahan baku dari metanol. Kemudian setelah dilakukan proses itu nanti diabsorpsi dengan menyerap menggunakan air. Jadi air sebagai absorbennya. Kemudian ini kita hitung biasa dengan menggunakan persamaan tadi, yaitu dari Antoine, maka P-nya tekanannya adalah eksponen A minus B per T plus C. Kemudian untuk Henry ini yang menggunakan konstanta Henry agak panjang. Kemudian K tidak lain adalah tekanan uap murni dibagi tekanan operasi, yaitu 800 mm Hg. Hati-hati satuannya karena di sini PSIA harus dirubah menjadi mm Hg. Kemudian A itu adalah merupakan faktor absorpsi tadi yang formaldehid kita tetapkan 1,4. Yang lain tentunya mengikuti nanti. Karena kita sudah tahu jumlah N-nya. Begitu 1,4 tadi untuk formaldehid, maka yang lain bisa ngikutin sesuai dengan rumus yang di atas tadi. Kemudian ini adalah stripping factor, kebalikan dari A. Ini adalah tadi yang recovery, seberapa besar yang tidak terserap, artinya yang lolos. Ini adalah VA, ini VS, sesuai dengan rumus yang di sini tadi. Nah, ini kita lihat kembali. Nah, ini. Jadi rumus ini tolong diperhatikan betul. Ini adalah faktor absorpsi, faktor stripping. Ini adalah fraksi recovery komponen yang tidak terserap. Dan ini fraksi komponen yang tidak terlucut. Sehingga laju alir komponen dalam fase gas dan cair bisa dihitung dari persamaan itu. Dan akhirnya kita dapatkan adalah ini. Umpan gas masuk, ini diketahui. Kemudian gas out, ini bisa dihitung dari persamaan tadi. Kemudian absorben, air, ini diketahui. Kemudian liquid out, ini yang keluar adalah ini. Baik, kemudian kita lihat ini L per V 6,42. Jadi bagian yang ini adalah sama dengan ini, tentunya 6, dikalikan dengan Vn plus 1. Vn plus 1 adalah umpan, yaitu gas masuk, sekian. Ya, ini.
Jadi ini adalah laju alir gas cairan masuk, yaitu air, sebesar L0 per Vn plus 1 diperoleh sekian. Ini diperoleh dari mana? Itu adalah setelah kita tahu tadi, yaitu menggunakan ini. Untuk komponen kunci kita tahu, kemudian yang komponen lain ngikutin, dan akhirnya dari situ kita bisa memperoleh berapa nilai L0 atau laju alir air yang masuk. Kemudian ini liquid out dengan rumusan yang ada tadi, kita peroleh sekian. Oke, sekarang jadi ini adalah laju gas masuk, kemudian laju cairan masuk, kemudian laju gas keluar, dan ini adalah laju cairan keluar total. Ini adalah masing-masing komponen. Konsentrasi atau fraksi tinggal dibagi masing-masing laju alir ini dibagi dengan laju alir totalnya. Baik, ini adalah merupakan cara perhitungan absorpsi dengan asumsi larutan encer. Jadi sekali lagi, ini berlaku sebetulnya jika larutan itu encer, yaitu dengan menggunakan persamaan Kramscher. Kapan encer? Yaitu pada saat konsentrasi tidak lebih dari 10%. Itu nanti kesalahan masih cukup kecil dari sisi teknik. Baik, ada tugas di buku handout komputasi proses di bagian absorpsi. Silakan Anda kerjakan. Bila ada kesulitan, bisa didiskusikan.